Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisyana Suara Madina dari kelas 11 MIPA 8 absen 29. Sebelumnya saya akan menyatakan, saya dengan ini menyatakan bahwa saya akan melakukan presentasi dengan jujur tanpa melihat atau membaca HP, laptop, buku maupun media lainnya. Jika saya berbohong, saya akan menanggungnya di akhirat kelak. Saya akan mempresentasikan tentang putusan dari Pengadilan Agama dan alasan mengapa seseorang mengajukan kasasi. Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pertama dan persidangan Majelis Hukum telah memutuskan cerai gugat. Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 1 Oktober 2020 menemukan hal-hal sebagai berikut. Hal-hal 1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melaksanakan perkawinan siri. Yang kedua, penggugat dan tergugat setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tuanya selama kurang lebih 2 tahun. Yang ketiga, pernikahan mereka sangat aman dan tentram. Namun pada 2012 pernikahan mereka berpecah belah dan sering bermasalah. Yang keempat, bahwa puncak permasalahannya pada tanggal 20 Agustus 2020, tergugat meninggalkan penggugat sampai penggugat itu dipukuli oleh tergugat sampai memar. Dan yang kelima, penggugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak 1 tergugat dan membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada saat persidangan berlangsung, penggugat selalu datang, namun tergugat tidak pernah datang tanpa alasan yang jelas dan diundang secara resmi. Bahkan majelis hukum menyarankan penggugat untuk mempertahankan kehidupannya. Namun tidak berhasil karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian bahwa untuk memperkuat gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti seperti bukti surat fotokopi akad nikah dan janji pokok, dan saksi-saksi yang memberikan keterangan sumpah pokok, bahwa penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan penggugat untuk selalu mengajukan perceraiannya. Menimbang bahwa tujuan gugatan telah diuraikan sebagai berikut. Menimbang bahwa penggugat selalu datang di persidangan tersebut, namun tergugat selalu tidak pernah datang, namun walaupun dipanggil secara resmi, serta ketidakhadiran tidak terdapat alasan yang resmi atau alasan yang jelas. Menimbang meskipun tergugat dianggap mengakui atau tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu perkara ini, maka penggugat wajib membuktikan alasan penceraiannya dengan membuktikan alat-alat bukti yang cukup.
menimbang bahwa penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi akte dan 2 orang saksi. Menimbang bahwa bukti merupakan akte otentik bermaterai cukup yang menerangkan mengenai berlangsungnya perkawinan antara penggugat dan tergugat. Yang ditimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hukum berkesimpulan bahwa gugatan memenuhi ketentuan, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara first take, dan biaya perkara patut dibebankan kepada penggugat. Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi untuk datang menghadapi persidangan ini namun tidak datang. 2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan first take. 3. Menjatuhkan talak 1 tergugat terhadap penggugat. Yang keempat, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp896.000. Demikian putusan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Pontianak. Strategi program peradilan di Indonesia menjadi benar-benar adil tanpa melihat status seseorang. 1. Mewujudkan perdamaian dengan tegaknya hukum, maka keadilan akan memastikan hak setiap subjek hukum akan terwujudkan. Yang kedua, hukum harus memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga tanpa memandang ras, agama, status, suku, maupun budaya. Yang ketiga, membuat program keamanan bagi semua orang untuk selalu terciptanya kedamaian antar sesama warga. Membuat sanksi untuk semua orang agar selalu melakukan perbuatan secara baik. Jika melanggar sanksi akan dikenakan denda sepatut-patutnya. Yang kelima, membuat sebuah kebijakan untuk masyarakat agar terciptanya kehidupan yang terpenuhi. Contohnya seperti jika warganya ada yang kekurangan, sebaiknya pemerintah memenuhi kebutuhan hidup mereka agar dapat setara dengan masyarakat lainnya. Program untuk menjadikan generasi muda Indonesia menjadi generasi yang taat hukum dan sadar hukum. Mensosialisasikan kepada semua orang tentang macam-macam hukum dan sanksi-sanksi tentang pelanggaran hukum. Yang kedua, membuat kesadaran untuk membangkitkan para pelajar untuk tidak melaksanakan perbuatan yang melanggar hukum. Yang ketiga, memberikan penerangan tentang hukum atau materi undang-undang tentang bahaya hukum agar dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.